Kembali di Market Bus, pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melarang pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK di bidang pasar modal melakukan pemasaran, promosi atau iklan terhadap produk dan jasa ataupun layanan jasa keuangan selain dari yang telah diberikan izinnya oleh OJK termasuk efek yang diterbitkan di luar negeri atau offshore products. OJK menegaskan bahwa pemasaran atas efek luar negeri di Indonesia sampai saat ini belum diperkenankan, mengingat produk jenis ini bukanlah produk yang berizin dari OJK. Produk investasi yang diawasi oleh OJK antara lain berupa efek surat berharga yang diterbitkan oleh entitas yang berbadan hukum di Indonesia dan telah dinyatakan efektif oleh OJK untuk ditawarkan kepada publik. Sementara produk investasi lainnya seperti efek yang diterbitkan oleh entitas di luar negeri seperti kripto aset dan juga emas digital bukan merupakan produk yang diberi izin dan diawasi oleh OJK. Ya, penegasan larangan ini disampaikan untuk meningkatkan perlindungan konsumen serta mencegah kesalahpahaman informasi yang diterima masyarakat terkait dengan produk jasa keuangan yang ditawarkan. Larangan ini dikeluarkan OJK setelah mencermati perkembangan pemasaran, promosi, dan iklan terkait produk dan layanan yang menggunakan platform aplikasi terintegrasi atau super apps yang digunakan dalam salah satu grup usaha. Oke, dan untuk membahas tema menarik kita hari ini pemirsa, larangan pelaku jasa keuangan jual produk investasi asing. Alasannya kenapa pemirsa ya? Sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Ibu Justini Septiada. Beliau ini adalah Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 1 dari OJK. Selamat pagi Ibu Tini. Selamat pagi, Mas Friska. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus, Bu Tini. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan, apa sih yang menjadi alasan dari OJK ini melarang untuk pemasaran atas efek luar negeri atau offshore produk? Baik, terima kasih. Sebetulnya tadi di pembukaan sudah terjawab ya pertanyaannya. Jadi poin utama itu adalah karena kita harus melindungi masyarakat kita atau investor di Indonesia. Karena kita tidak tahu apakah produk-produk yang ditawarkan Indonesia itu sudah ada payung hukumnya di sana, di luar negeri. Sementara di Indonesia sendiri itu memang sudah bisa dipastikan tidak ada payung hukumnya. Dan yang kedua tentunya tadi seperti disampaikan di pembukaan, memang belum ada izinnya. Artinya belum ada izin untuk menawarkan produk tersebut di Indonesia. Dan ini berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, satu pelanggaran yang bisa terancam pidana. Baik, Bu Tini, lalu seperti apa produk-produk investasi yang diawasi oleh OJK, mekanismenya seperti apa? Oke, iya. Jadi yang jelas produk-produknya tentu dalam undang-undang kan kita definisikan sebagai efek yang bisa macam-macam. Bentuknya bisa saham, obligasi, atau penyertaan kontrak investasi kolektif dan sebagainya. Dan prosedurnya tentunya sebetulnya issuernya itu tidak dilarang dari luar, tetapi dia harus mendapatkan izin menawarkan produknya itu di Indonesia. Artinya dia harus melalui prosedur yang harus mendapatkan surat efektif di Indonesia untuk menawarkan efeknya di Indonesia. Oke, kami punya data Ibu ya mengenai grafis produk investasi asing yang dilarang iklan dan juga pemasaran oleh OJK. Mohon dikonfirmasi, ini ada aset kripto, kemudian yang nomor 2 pemirsa juga ada emas digital yang memang lagi marak berseliweran begitu ya di dunia digital Ibu. Jadi sebenarnya Anda katakan tadi Ibu bahwa sebenarnya boleh tetapi yang penting mengurus izin. Jadi misalnya ada aset kripto dari luar atau emas digital yang mengurus izin, ini boleh atau seperti apa? Kalau itu dia bukan definisi efek sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-Undang Pasar Modal nomor 8. Jadi emas dan kripto itu bukan bagian dari efek. Otomatis turunannya pun karena underlying-nya memang bukan efek yang di dalam definisi Undang-Undang Pasar Modal, di pasar modal sendiri masih dilarang saat ini. Baik, lalu Bu Tini, apa saja syarat-syarat dari sebuah produk investasi yang mendapatkan izin dari OJK? Ya, tentunya yang pertama dari sisi produknya memenuhi kriteria definisi efek berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Yang kedua tadi harus melalui proses pernyataan pendaftaran yang
berujung dengan mendapat surat efektif dari OJK untuk dapat memasarkan atau isu efek-efek tersebut ke masyarakat. Oke, Ibu Tini tadi sempat juga menyinggung karena payung hukumnya ini untuk beberapa produk investasi dari luar kan belum ada dan kita juga nggak tahu tuh di luar ada atau enggak, dan ini yang sempat menjadi kasus juga kemarin Ibu ya yang cukup heboh. Apa yang membuat atau ada tidak kolaborasi dengan lembaga lain dari OJK untuk membuat payung hukum tersebut? Sementara ini belum, tetapi untuk di tingkat regional kita sudah karena kita bagian dari ACMF, kita membuat tapi baru dari sisi disclosure-nya. Cuma ada kesetaraan hukum nanti pengakuan kalau kita mau join dengan mereka untuk pengakuan hukum kita dengan hukum mereka setara, sehingga ketika pernyataan pendaftaran yang secara bersama-sama di level ACMF umpamanya, maka kita juga memberikan semacam endorse bahwa produk itu boleh dijual di Indonesia atau di negara-negara di mana si issuer itu sendiri ekspektasi mau melakukan emisi di mana di negara tersebut. Baik, ya Bu Tini, dari upaya pengawasan terhadap perkembangan pemasaran, promosi dan iklan terkait dengan produk dan lain-lain yang menggunakan platform aplikasi terintegrasi atau super apps, artinya ini masih dilakukan dan seperti apa kemudian temuan dari OJK sendiri? Iya, dari beberapa temuan itu para agen penjual ya atau broker itu menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi katakanlah yang untuk melakukan penjualan produk-produk yang memang legal di pasar modal seperti produk reksadana dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan aplikasi yang sama, mereka juga menggunakan untuk melakukan jual beli atau bertransaksi produk-produk tadi yang masih dilarang di pasar modal Indonesia. Nah, teman-teman sudah di pengawasan sudah dapat mendeteksi dan melarang produk-produk yang tidak legal dipasarkan melalui apps tersebut dan harus dipisahkan, dan pelakunya juga dilarang melakukan itu sepanjang mereka hanya mendapatkan izin dari pasar modal Indonesia. Oke, Ibu Tini, berarti memang masih mudah dijumpai di situs digital, misalnya yang mirip-mirip begitu, yang seperti yang kasus seperti binary option, kemudian mungkin robot trading hingga pinjol ilegal ini kan masih sering banget tuh, sering ada pop-up iklannya ketika kita membuka website atau terkait digital lah begitu. Berarti dari OJK juga ada himbauan ya berarti kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi dan pemahaman agar ketika itu muncul ya mereka juga bisa men-screening mana yang sebenarnya ini diizinkan OJK, mana yang sebenarnya ilegal begitu ya? Betul sekali Mbak. Jadi dari sisi masyarakatnya sendiri kita selalu terus-menerus melakukan sosialisasi dan literasi untuk mengajak masyarakat tersebut mengerti mana yang produk-produk yang legal yang memang boleh mereka ikut bertransaksi atau berjual beli, tetapi mana produk-produk yang tidak boleh. Kemudian di sisi pelakunya sendiri dalam artian sebagai agen penjual ataupun brokernya, itu kita dengan keras melakukan pelarangan. Jadi kalau kita menemukan di lapangan bahwa ada tadi menggunakan platform yang mirip-mirip ya Mbak ya, maka itu kita langsung perintahkan untuk menutup dan menghentikan produk itu transaksi tersebut. Baik, walaupun memang sudah sering sekali disampaikan oleh OJK mengenai media-media apa saja ataupun platform apa saja yang dapat digunakan untuk melakukan cross-check apakah investasi ataupun metode investasinya sudah mendapatkan izin dan juga diawasi OJK atau tidak begitu ya. Dan ini mungkin boleh dielaborasi lagi Ibu, kemana ataupun upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk dapat meng-cross-check apakah instrumen investasi ataupun mungkin dari lembaga penyedianya juga ini betul-betul diawasi dan juga diizinkan oleh OJK. Iya. Kita dari sisi perlindungan konsumen kan ada call 157, para
calon investor juga boleh menghubungi OJK di pasar modal untuk bertanya apakah produk-produk ini legal atau tidak, dan kita juga selalu secara berkala mengeluarkan daftar-daftar produk yang dilarang. Oke, jadi dari masyarakat juga harus ada aksi gitu loh Wiki untuk Secara mencari proaktif tahu ya. misalnya belum tahu gitu ya kemana sih harus melapor, karena kalau dengan mengetik misalnya di Google saja gitu lapor OJK pasti nomornya itu ataupun yang bisa dikontak itu sudah muncul. Oke, tadi Ibu Tini juga sempat menyampaikan pemblokiran begitu, tapi dari Satgas Pengawasan Investasi OJK sendiri sempat mengatakan bahwa misalnya hari ini diblokir nih, pagi ini diblokir, nanti sore ada lagi yang lain bertumbuh gitu. Oke, mengutip beberapa artikel gitu ya, sempat disampaikan oleh Pak Wimbo Santoso bahwa kegiatan penutupan atau pemblokiran ini kurang efektif karena terkadang paginya diblokir ataupun ditutup, nanti muncul lagi sore harinya dengan sangat cepat dengan nama perusahaan yang baru. Nah, Ibu Tini, kira-kira ke depan langkah preventif apalagi selain pemblokiran yang akan dilakukan oleh OJK? Baik, terima kasih. Iya, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas kejahatan, apalagi ini kita bicara IT ya, penggunaan IT. Jadi yang paling penting kita berkolaborasi dan bekerja sama dengan Kominfo, karena perizinan platform dan sebagainya itu ada di sana. Jadi kita meminta untuk dengan memberikan data-data orang-orang yang berbahaya untuk menerbitkan kembali itu supaya dari sisi Kominfonya sendiri itu sudah bisa langsung memblokir. Jadi tidak tumbuh lagi di sore harinya setelah paginya diblokir. Yang kedua tentunya kita bekerja sama juga dengan BI untuk memeriksa aliran dananya. Jadi aliran dana ini juga penting untuk ditelusuri apakah ini juga akan dimanfaatkan untuk tadi transaksi-transaksi yang ilegal. Itu Mbak Prisca. Ya, ada upaya penertiban lah ya, ataupun mungkin penahanan terhadap pelaku-pelaku investasi yang kemudian ini memang menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan lah ya. Nah dari kacamata OJK sendiri setelah itu kemudian dilakukan begitu law enforcement yang kemudian masyarakat kayaknya ini kemudian banyak mengetahui begitu. Setelah itu perkembangan kasus-kasusnya seperti apa Bu Tini dari kacamata OJK sendiri? Iya, kalau kita bicara kasus, mungkin apa ya variannya yang berubah. Jadi kalau dulu seperti pinjol dan sebagainya, walaupun ada, tetapi sudah banyak jauh berkurang. Nah sekarang kita bicara platform untuk tadi untuk apa namanya produk-produk luar negeri yang sebetulnya underlyingnya juga bukan dari produk-produk legal secara pasar modal Indonesia. Nah ini penurunannya belum terlihat, tetapi apa namanya pembatasan-pembatasan atau penjegalan beberapa yang selama ini sudah marak itu sudah kita lakukan. Ibu Tini, ke depannya apakah ada upaya dari OJK untuk mendorong payung hukum terkait dengan produk investasi asing ini? Mengingat saat ini kan memang era digital dan negara itu kayaknya udah borderless. Iya, kita masih perlu evaluasi lagi Mbak, karena tidak bisa dipungkiri ujung-ujungnya kan kita harus melindungi masyarakat kita, melindungi investor Indonesia. Jadi kita sendiri masih belum yakin apakah investor kita tuh sudah cukup mumpuni knowledge-nya tentang berinvestasi di apa namanya di efek ya, kita katakan efek-efek yang ilegal ini. Nah ini yang masih sampai saat ini kita belum terpikir untuk mengaturnya. Tetapi mungkin ke depannya kalau kita sudah dalam tahap bahwa masyarakat sudah bisa dengan baik memilah mana yang baik, mana yang bahaya, yang apa namanya, yang penipuan dan sebagainya, mungkin kita akan buka itu. Oke, berarti karena faktor literasi dari masyarakat sendiri yang memang masih belum sesuai dengan standar yang diharapkan, begitu ya Bu ya? Betul, betul. Baik, dari sisi regulasi industri keuangan sendiri ke depan akan seperti apa Bu secara target dari OJK sendiri? Iya, yang untuk jangka pendek ini yang jelas kita masih apa namanya ingin meningkatkan
potensi lokal dulu, potensi nasional kita. Jadi baik dari sisi penerbitan maupun dari sisi calon-calon investornya masih sangat potensi di Indonesia. Dan ini mestinya kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan nasional aja. Jadi selain melindungi dari hal-hal yang tadi yang tidak diinginkan, yang ilegal, yang tanpa payung hukum dan kita sendiri tidak tahu seperti apa produk itu sebenarnya. Sementara masyarakat sendiri hanya ikut-ikutan dan akhirnya terjebak dalam kondisi penipuan atau kerugian yang di luar mungkin bahkan di luar kemampuan mereka itu sendiri. Oke, Ibu Tini, biasanya kita berbicara mengenai penetrasi, kita menganggap bahwa yang penetrasinya cukup rendah itu adalah masyarakat-masyarakat yang di luar perkotaan lah. Tapi ternyata melihat kasus besar yang terjadi, justru masyarakat-masyarakat perkotaan lah yang menjadi korban terbesar gitu. Nah, sebenarnya menurut Ibu apa sih yang menjadi hambatan penetrasi masalah investasi di Indonesia ini tuh kayaknya masih cukup rendah dan solusi ke depannya itu bagaimana Ibu Tini? Iya, harus kami akui bahwa tadi kembali literasi dan sosialisasi dari kita ini ternyata memang kurang masif. Meskipun kita sudah berupaya maksimal dan mungkin memang kita harus ubah strateginya bagaimana masyarakat Indonesia yang ternyata cukup mampu untuk ikut berinvestasi di Indonesia di pasar modal ini yang belum terjangkau dan kita kalah cepat dengan tadi para pelaku yang sebenarnya ilegal tetapi lebih cepat mendekati masyarakat yang punya kemampuan untuk berinvestasi, tetapi pengetahuan tentang investasinya itu sendiri masih minim. Baik, semoga memang berbagai upaya untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat sendiri dari produk-produk investasi yang tidak diberikan izin dan juga tidak diawasi oleh OJK ini semakin meningkat dan sebetulnya juga dari media memiliki tanggung jawab juga untuk kemudian memberikan ataupun meneruskan edukasi kepada masyarakat begitu ya. Oke. Ya. Bu Tini, terakhir harapan dari OJK untuk masyarakat Indonesia seperti apa? Iya, kami selalu mengingatkan ke masyarakat Indonesia bahwa untuk berinvestasi di Indonesia di pasar modal ataupun di pasar apapun lah pasar investasi, maka yang paling penting adalah mengetahui produk itu sendiri, kemudian aktivitasnya itu sendiri. Jadi artinya gini, kalau produknya masih legal itu masih oke. Tetapi ini ada dua, kadang-kadang orangnya juga, pihaknya juga sudah tidak legal, artinya tidak terdaftar, artinya ini agak sulit untuk diawasi oleh pasar modal, oleh OJK, kemudian juga aktivitasnya, transaksinya berizinkah dia untuk menjual belikan, melakukan jual belinya atau bertransaksinya atau mengiklankan sekalipun. Nah kemudian juga yang terakhir paling penting adalah produknya. Produknya itu sudah terdaftar belum di Indonesia, di OJK. Nah ini yang paling penting dan ini terus-menerus kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, jadi jika ada yang mencurigakan ataupun ya tidak mencurigakan tetapi masih bingung begitu ya ini legal atau enggak, jangan sungkan untuk menghubungi OJK di nomor berapa Bu? Kontak OJK 157. Oke. 157 dicatat pemirsa ya. Baik. Baik. Ya, Bu Tini terima kasih atas informasi dan juga waktu yang sudah disampaikan. Sampai jumpa dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Tini.